Halo semua, saya Serna Sembiring dengan NIM 722355001 dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, Prodi Bisnis Digital Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Pak Bambang mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Langsung saja. Pada pertemuan 1 itu ada revolusi industri 1.0, yaitu memperkenalkan mesin produksi mekanis yang didukung oleh air dan uap. Industri 2.0 yaitu memperkenalkan jalur produksi massal yang didukung oleh energi listrik. Industri 3.0, penggunaan elektronik dan pengembangan TI lebih lanjut dalam produksi otonom. Dan industri 4.0 sudah berdasarkan cyber physical system. Tradisional marketing atau pemasaran tradisional adalah pendekatan pemasaran yang menggunakan metode konvensional untuk mempromosikan produk atau layanan kepada konsumen. Contohnya yaitu iklan yang dipasang di koran, majalah, brosur, televisi, dan radio. Sedangkan digital marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan internet dan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan. Konsep digital marketing itu ada 3. Yang pertama itu smart content, yang kedua search engine optimization, dan yang ketiga social media. Tujuan digital marketing itu yang pertama itu ada lebih tepat ke arah segmentasi targetnya, yang kedua brand awareness produk, dan yang ketiga itu meningkatkan revenue atau sales. Selanjutnya itu kita masuk pada bab 2, yaitu ada masyarakat di era digital. Yang pertama itu adanya level intensitas informasi yang tinggi pada kehidupan masyarakat sehari-hari, pada organisasi yang ada dan tempat kerja. Yang kedua itu penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran dan bisnis, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Dan yang ketiga itu kemampuan dalam pertukaran digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Apa sih Internet of Things atau IoT? Internet of Things atau IoT ini adalah konsep di mana perangkat seperti jam, lampu, atau alat rumah tangga bisa terhubung ke internet untuk berbagi data dan dikendalikan dari jarak jauh, membuat semuanya lebih pintar dan otomatis. Sedangkan big data yaitu kumpulan data yang sangat besar dan kompleks sehingga sulit untuk dikelola atau dianalisis dengan cara biasa. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi online, atau sensor, dan digunakan untuk menemukan pola atau informasi yang berguna bagi perusahaan atau organisasi. Keunggulan digital marketing ini murah dan efektif, interaktif, merespon isu dengan cepat, target khalayak yang spesifik, lebih terstruktur, tidak ada batasan geografis, dan kaya dengan data. Selanjutnya itu kita masuk pada bab 4 yaitu sosial media. Sosial media adalah platform atau aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai dan bertukar informasi, ide, foto, video, dan konten lainnya secara virtual atau daring. Dan melalui media sosial, pengguna dapat berinteraksi dengan orang lain, membangun jaringan, serta berkomunikasi dalam waktu yang nyata. Contoh platform sosial media diantara lain itu ada TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Snapchat, Zoom, Messenger, Capcut, dan Spotify. Manfaat dari penggunaan media sosial ini ada beberapa, yaitu meningkatkan tingkat konversi yang tinggi, mengurangi biaya pemasaran, meningkatkan visibilitas dan penggunaan merek, target khalayak yang spesifik, meningkatkan loyalitas merek pembelian sedang terjadi, dan peningkatan mesin pencari yang lebih tinggi. Sekarang kita masuk pada bab 4, itu ada e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce secara umum merupakan kegiatan bisnis atau perdagangan ataupun jasa yang berhubungan erat dengan konsumen atau consumer, manufaktur, internet service provider atau ISP, dan pedagang perantara atau intermediators dengan menggunakan media elektronik. Manfaat dari e-commerce itu ada beberapa macam, diantaranya itu ada manfaat bagi organisasi, manfaat bagi pelanggan, manfaat bagi masyarakat.
Manfaat bagi organisasi itu ada dua. Yang pertama, ketersediaan pasar nasional maupun internasional. Dan yang kedua itu penurunan biaya proses, distribusi, dan penarikan informasi. Manfaat bagi pelanggan itu ada akses ke sejumlah besar produk dan jasa selama 24 jam. Dan manfaat bagi masyarakat itu kemampuan memberikan layanan informasi serta berbagai produk dan jasa dengan mudah dan nyaman kepada orang-orang di kota, desa, dan negara berkembang. Dampak negatif e-commerce ini, yang pertama itu ada potensi terjadinya penipuan, di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Yang kedua itu kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia dan berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar kepada korban. Dan yang ketiga itu ada potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error dan gangguan listrik tiba-tiba. Yang keempat itu ada kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa otorisasi, misalnya hacker yang membobol sistem perbankan. Yang kelima itu ada kampanye negatif via internet yang dilakukan kompetitor yang dapat berakibat buruk bagi sebuah bisnis. Dan yang terakhir itu ada potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja atau tidak sengaja, dan juga kerusakan sistem elektronik. Jenis-jenis transaksi e-commerce ini, yang pertama itu ada B2C, business to e-commerce. Model ini melibatkan transaksi antara bisnis dan konsumen akhir. Contohnya adalah toko online seperti Amazon dan Zalora, di mana bisnis menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen. Selanjutnya itu ada business to business atau B2B. Dalam model ini, transaksi terjadi antara dua atau lebih bisnis. Contohnya itu termasuk platform seperti Alibaba yang menghubungkan prosedur dan distributor. Dan yang ketiga itu ada C2C atau consumer to consumer. Ini adalah transaksi antara konsumen biasanya melalui platform yang memfasilitasi penjualan seperti eBay atau OLX, di mana individu bisa menjual barang bekas kepada orang lain. Selanjutnya itu ada C2B, consumer to business. Dalam model ini, konsumen menawarkan produk atau layanan kepada bisnis, contohnya termasuk situs web seperti Upwork, di mana freelance menawarkan jasa mereka kepada perusahaan. Selanjutnya itu ada B2G, business to government. Transaksi antara bisnis dan pemerintah seringkali dalam bentuk kontrak untuk menyediakan barang atau layanan. Contohnya adalah penyediaan software yang bekerja sama dengan instansi pemerintah. Dan yang terakhir itu ada C2G, consumer to government. Konsumen melakukan transaksi atau berinteraksi dengan pemerintah seperti pembayaran pajak atau pengajuan izin secara online. Selanjutnya itu kita masuk pada bab 5 yaitu website. Apa sih itu website? Website itu adalah sebuah kumpulan halaman yang di dalamnya terdapat berbagai macam informasi, teks, data, gambar, maupun video yang bersifat dinamis ataupun statis. Halaman website biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam format hypertext markup language atau HTML yang biasa diakses melalui HTTP. HTTP ini adalah suatu protokol yang menyampaikan berbagai informasi dari server website untuk ditampilkan kepada user atau pemakaian melalui web browser. Fungsi dari website ini itu ada fungsi komunikasi, fungsi informasi, fungsi entertainment, dan fungsi transaksi. Tujuan website ini yaitu memperluas jangkauan promosi, media tanpa batas, promosi luas, media pengenalan perusahaan, dan sebagai media promosi. Selanjutnya itu masuk kita pada bab 6 yaitu SEO. Jenis-jenis SEO. Di sini ada 3 jenis SEO. Yang pertama itu SEO on page, yaitu teknik yang diterapkan di dalam halaman web untuk meningkatkan peringkat di mesin pencari. Ini termasuk pengoptimalan konten, penggunaan kata kunci, pengaturan meta tag atau judul dan deskripsi, struktur URL, dan penggunaan heading dengan benar. Jenis SEO yang kedua itu SEO off page.
Teknik ini berfokus pada faktor-faktor di luar halaman web itu sendiri yang dapat mempengaruhi peringkat seperti membangun backlink berkualitas dari situs lain, aktivitas di media sosial, dan seberapa sering konten kita itu dibagikan atau dirujuk oleh orang lain. Selanjutnya itu ada SEO teknis, melibatkan pengoptimalan aspek teknis situs web untuk memastikan mesin pencari dapat merayapi dan mengindeks situs kita dengan baik. Ini termasuk pengoptimalan kecepatan situs, penggunaan HTTPS, struktur sitemap, dan pemecahan masalah seperti kesalahan 404 dan pengalihan. Dan bab yang ketujuh itu ada affiliate marketing. Affiliate marketing adalah suatu bentuk pemasaran di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan orang lain dan mendapatkan komisi untuk setiap penjualan atau tindakan yang dihasilkan melalui upaya pemasaran mereka. Cara kerja affiliate marketing ini, yang pertama itu ada affiliate marketer ini meletakkan link afiliasi di website mereka. Selanjutnya, pembaca mengklik link tersebut dan melakukan transaksi. Selanjutnya itu ada track konversi, dan yang terakhir itu affiliate marketer mendapatkan komisi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.